Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video presentasi tentang tari di era Hindu-Buddha. Dan ini anggota saya. Saya Andra Dimas Pradipta sebagai ketua. Dan ini teman-teman saya. Saya Vino Adrian. Saya Bukti Nugroho. Saya Dina Padaksan. Saya Dika Ditya. Saya Angga Pamrikas. Dan saya Rasena Julianto. Era Hindu-Buddha. Pada masa pemerintah Hindu-Buddha, seni tari banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Mayoritas pedagang yang datang cenderung menetap, bahkan menikah, dan penduduk pribumi. Kehidupan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, terutama pada masa kerajaan Singasari, Kediri, Tumpel, dan Majapahit. Hal tersebut menjadi penyebab perpaduan tari India dan budaya yang ada pada kerajaan-kerajaan masa itu. Banyak jenis tari yang disajikan pada zaman Indonesia Hindu, sebab seni tari tersebut mendapat perhatian dari para raja dan bangsawan. Jenis-jenis tari itu meliputi tarian untuk upacara adat dan upacara keagamaan. Sementara itu, tarian tradisional juga ikut berkembang sebagai hiburan dan tontonan yang menarik pada kala itu. Pertumbuhan seni tari di zaman Indonesia Hindu bersumber dari cerita Mahabharata dan Ramayana yang menggambarkan kebudayaan India. Ciri tarian Hindu-Buddha. 1. Tema religius. Banyak tarian yang diangkat dari cerita-cerita Hindu dan Buddha, seperti Ramayana dan Mahabharata. 2. Gerakan yang simbolis. Gerakan dalam tarian seringkali memiliki makna simbolis, mencerminkan nilai-nilai spiritual. 3. Pakaian dan aksesoris. Penari biasanya mengenakan kostum yang kaya dengan ornamen. 4. Penggunaan musik. Tarian ini diiringi oleh musik tradisional yang memberikan nuansa yang mendukung tema tarian. 5. Ritual dan upacara. Banyak tari-tarian ini dipentaskan dalam konteks ritual keagamaan atau upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada dewa atau leluhur. 6. Keterampilan teknik tinggi. Tarian ini sering memerlukan teknik gerak yang tinggi, termasuk kelincahan dan kekuatan, serta keahlian dalam ekspresi wajah. 7. Pengaruh arsitektur. Beberapa bentuk tarian juga dipengaruhi oleh arsitektur candi, dengan gerakan yang meniru ornamen atau patung yang ada pada candi-candi Hindu dan Buddha. 8. Estetika. Ada perhatian besar pada keindahan visual dan estetika gerakan, termasuk informasi penari dan hubungan antara gerakan tubuh dan musik. Tari pada era Hindu-Buddha di Indonesia berkembang dalam rentang waktu yang cukup panjang. Berawal dari kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, berikut adalah beberapa tahun dan periode penting dalam sejarah tari di era tersebut. 1. Abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Masa ini ditandai dalam berdirinya candi-candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. 2. Pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Pada masa ini, tarian ritual mulai berkembang dan banyak diintegrasikan dalam upacara keagamaan. 3. Abad ke-14 hingga ke-16 Masehi. Perkembangan kesenian tari mengalami kemajuan terutama di daerah Jawa dan Bali. 4. Masa kerajaan Majapahit 1293 dan 1527 Masehi. Periode ini merupakan puncak perkembangan seni dan budaya termasuk tari. 5. Masa Kesultanan di Bali dan Jawa 16 Masehi ke atas. Tari Hindu-Buddha terus berkembang dan beradaptasi menghasilkan bentuk-bentuk baru. 6. Abad ke-20 hingga saat ini. Banyak bentuk tari yang berasal dari era Hindu-Buddha saat ini, meskipun telah mengalami banyak perubahan dan adaptasi seiring dengan perubahan zaman. Meskipun tidak ada tahun pasti untuk setiap jenis tari, perkembangan tari di era Hindu-Buddha dapat dilihat sebagai bagian dari perjalanan
panjang budaya dan sejarah Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.